Pemerintah mengkhawatirkan munculnya klaster arus balik Lebaran. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Sudah bersama kami di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dan epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Pak Sambodo, seperti apa kabar penyekatan yang ada di titik-titik penyekatan saat ini? Ya, hari ini adalah hari kedua, sebetulnya bukan penyekatan, Mbak ya. Jadi kami tidak menyekat orang masuk ke Jakarta. Yang kami lakukan adalah memastikan bahwa para pemudik yang kembali ke Jakarta ini dalam keadaan sehat, artinya bebas dari COVID-19. Itulah sebabnya kemudian kami membangun posko-posko pemeriksaan daripada swab antigen, baik di pintu-pintu masuk Jakarta, ada 12 titik di pintu masuk Jakarta, baik di jalan tol maupun arteri serta terminal, serta ada posko-posko swab antigen di polsek-polsek, kampung tangguh, pos PPKM Mikro dan sebagainya. Ini yang jelas untuk memastikan bahwa para pemudik yang telah kembali ke Jakarta ini dalam keadaan sehat. Kemudian untuk di Polda Metro Jaya sendiri, untuk pos pemeriksaan swab antigen yang ada di arteri maupun di tol, hari pertama kemarin ada 2.940 orang yang kita periksa, dengan hasil ada 6 orang yang positif. Saat ini saya berada di kilometer 34B di Cikampek arah Jakarta. Di sini juga adalah salah satu pos dari pemeriksaan swab antigen ini. Dari sejak pagi sampai tadi break pertama di jam 12 untuk istirahat makan, maka ada 515 yang sudah kami periksa dan semuanya negatif, artinya belum ada yang positif. Demikian, Mbak. Pak Sambodo, kami konfirmasi kembali, untuk arus balik ini bukan penyekatan, tapi pemeriksaan, begitu? Iya, betul. Kami tidak menyekat orang kembali ke Jakarta, karena kan dia harus kembali ke, mungkin kerjanya di Jakarta, rumahnya di Jakarta. Tetapi kami memastikan bahwa pemudik yang kembali ke Jakarta ini bebas COVID-19. Berarti jika memiliki surat bebas COVID-19, pemudik ini boleh masuk ke Jakarta, begitu ya Pak Sambodo ya? Iya, kita periksa di sini. Artinya kalau dia tidak memiliki surat, maka kita akan laksanakan pemeriksaan antigen secara random sampling, Mbak. Kalau dia ternyata hasilnya negatif, dia silakan untuk melanjutkan perjalanan. Baik, saya ingin ke Pak Miko. Pak Miko, apa yang harus kita antisipasi dari arus balik Lebaran ini? Ya, jadi migrasi itu berhubungan dengan penyebaran. Tadi kalau mudik itu penyebaran dari kota ke kota, sekarang arus balik adalah penyebaran berbaurnya dari desa begitu ke kota kembali begitu. Itu mudik ya, atau migrasi atau mobilitas berhubungan dengan penyebaran virusnya, baik itu virusnya atau varian-varian baru yang kemudian kita nggak tahu di mana dia varian baru itu. Kemudian kalau kerumunan itu berhubungan dengan penularan ya, COVID-19. Jadi penularannya banyak kerumunan yang terjadi di tempat-tempat wisata, di Pantai Ancol, kemudian di Taman Mini, kemudian di Anyer, dan semua kerumunan itu akan menyebabkan penularan COVID-19. Basic reproduction rate-nya akan bertambah pada kerumunan yang banyak. Karena kerumunan itu sebenarnya basic reproduction rate sama dengan beta kali C kali D. Beta adalah probabilitas orang yang positif, kemudian C adalah kerumunannya, D adalah duration of infectivity atau illness. Jadi menurut saya sekarang Indonesia sudah komplit. Menyebar sudah kemana-mana, kerumunan juga di mana-mana. Jadi beda dengan di Malaysia, saya sangat iri dengan Malaysia dan Singapura. Begitu Lebaran sebelum Lebaran sudah lockdown. Juga Singapura begitu, sebelum Lebaran dia sudah lockdown. Jadi masyarakatnya terhindar dari penularan COVID-19 dan penyebaran COVID-19. Begitulah negara kalau mau konsentrasi dengan rakyatnya, supaya rakyatnya terhindar dari infeksi COVID-19.
Baik, Pak Sambodo, seperti apa mekanismenya di tengah arus balik yang mungkin nanti terjadi kepadatan kendaraan begitu? Seperti apa mekanisme polisi untuk mengecek protokol kesehatan dan surat-surat yang dibawa oleh masing-masing pemudik? Namun jangan dijawab terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di Anyus Sore. Baik, pemirsa, kembali di Anyus Sore, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas PMJ, dan juga Pak Triunis Miko, epidemiolog. Kita kembali ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, seperti pertanyaan saya tadi, mengingat kemungkinan adanya arus balik atau penumpukan kendaraan, seperti apa mekanisme pemeriksaan protokol kesehatannya? Ya, jadi yang pertama kami telah melakukan himbauan, kemudian menyampaikan mensosialisasi bahwa warga masyarakat yang akan kembali ke Jakarta itu sebaiknya telah memeriksakan diri di tempat asalnya masing-masing, paling tidak surat bebas COVID-19, baik PCR, Genos maupun swab antigen. Nah, surat itu dibawa dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Nah, kemudian sepanjang jalan menuju ke Jakarta di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu pasti mereka akan melewati tes-tes pemeriksaan. Nah, ketika mereka sudah melaksanakan pemeriksaan, maka dia akan ditempeli stiker, Mbak, di kacanya bahwa yang bersangkutan sudah diperiksa. Nah, ketika masuk ke Jakarta, misalnya di kilometer 34B Cikampek arah Jakarta ini, maka kami akan melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dokumen bebas COVID-19 atau paling tidak di kacanya tidak ada stiker bahwa dia telah pernah diperiksa oleh Polda sebelumnya, maka kendaraan tersebut akan kita masukkan di tempat area pemeriksaan dan kita akan melaksanakan swab antigen secara drive-thru dan gratis. Kita yang siapkan antigennya, kita siapkan nakesnya. Kalau kemudian karena dia drive-thru, jadi dia tidak perlu turun dari kendaraannya. Nah, kalau hasilnya ternyata negatif, maka dia bisa melanjutkan perjalanan. Nah, pemeriksaan ini juga random sampling, artinya tidak semua satu kendaraan itu penumpangnya kita periksa. Yang kita periksa adalah 50% dari jumlah penumpang di kendaraan tersebut. Jadi kalau penumpangnya ada 4, yang kita periksa 2 orang dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dia negatif, kita akan berikan surat keterangan bebas COVID-19 dan di kaca depan kendaraan tersebut akan kita tempelkan stiker bahwa dia telah diperiksa. Baik. Maka dia bisa melanjutkan perjalanan. Kalau ternyata ada satu saja yang positif, maka seluruh penumpang dalam kendaraan tersebut akan kita lanjutkan untuk pelaksanaan PCR di Wisma Atlet Kemayoran. Baik, Pak Miko. Demikian, Mbak. Swab antigen yang digelar secara gratis oleh Polda Metro Jaya ini apakah cukup kemudian untuk mencegah penyebaran COVID-19 pasca libur Lebaran? Ya, swab antigen itu saya bingungnya. Pada waktu berangkat 4.000 yang positif di antara 6.000. Begitu banyaknya. 50% positivity rate-nya lebih. Kemudian pulangnya kecil sekali yang positif. Saya bingung. Orang-orang yang berangkat itu sebenarnya balik ya gitu. Kemudian apakah balik dalam waktu sekian hari sudah negatif begitu. Jadi itu kebingungan yang pertama. Menurut saya harusnya Indonesia konsisten memperlakukan kalau orang yang pergi itu harus dikarantina di tempat tujuannya begitu. Karantinanya 10 hari. Itu nggak ada tawar-menawar atau kalau dia boleh nggak dikarantina kalau PCR negatif. Jadi itu doktrin yang harus dipegang oleh Indonesia. Kalau tidak mau terjadi seperti di India, kita ini sudah lengah begitu. Menurut saya surveillance-nya itu kita turun kasusnya, tapi sebenarnya di populasi banyak. Jadi sangat berbahaya buat Indonesia. Di Medan misalnya atau di Medan itu dalam waktu sebulan atau 2 bulan saja kapasitas pelayanan kesehatan ini sudah penuh begitu. Jadi bayangkan ya, setelah Lebaran ini saya nggak bayangkan kalau kemudian Indonesia fasilitas pelayanannya kesehatannya penuh di beberapa provinsi. Jadi saya pikir yang mungkin penuh yang kedua adalah Banten. Karena Banten saya di Pantai Anyer protokol kesehatan sudah lupa begitu masyarakatnya.
dan aduh. Jadi kalau melihat masyarakatnya, kemungkinan besar Banten akan seperti Medan, akan penuh pelayanan kesehatannya. Jadi menurut saya begitu. Jadi kalau kita abai, kita akan penuh. Kemudian kalau kita harus konsisten dengan semuanya seperti Thailand, konsisten dia karantina 2 minggu, mereka free selamanya. Kalau kita mau free selamanya, kita karantina kalau buat orang-orang yang migrasi. Kemanapun dia tujuannya, karantina atau PCR atau tes antigen lah, minimal negatif, begitu. Tawarannya tidak ada yang lain begitu. Baik, Pak Sambodo, ini dari epidemiolog dikatakan bahwa harus ada protokol kesehatan yang ketat dan juga isolasi mandiri bagi orang-orang yang melakukan perjalanan keluar kota. Dengan mekanisme yang sudah disiapkan, apa yang mungkin bisa ditambahkan dari saran dari Pak Miko ini? Jadi gini Mbak, pemeriksaan terhadap protokol kesehatan bebas COVID-19 ini dilaksanakan secara berlapis. Yang kami laksanakan di 12 titik jalur arteri maupun tol ini adalah pintu pertama. Nanti kalaupun mereka lolos dari sini karena memang sifatnya adalah random sampling, maka ketika sampai di rumahnya masing-masing, maka pertahanannya adalah berbasis komunitas. Mulai dari PPKM, Kampung Tangguh, RT, RW. Karena rumah-rumah tersebut ini sekarang sudah ditandai oleh RT RW bahwa yang bersangkutan mudik. Nah, sampai di sana kemudian nanti akan datang Satgas, baik Babinsa, Babin Kamtibmas atau tracer yang akan melaksanakan swab antigen kepada para pemudik yang baru datang ke Jakarta. Nah, sekarang ini sudah hari kedua. Tadi saya melaksanakan peninjauan keliling bersama Pak Kapolda, bersama Pangdam. Sekarang polsek-polsek, Koramil semua melaksanakan swab antigen secara gratis. Nah, mudah-mudahan dari situ paling tidak kita bisa memisahkan antara mana yang sehat dan mana yang sakit. Kalau kemudian nanti ternyata positif, baru kemudian nanti dilanjutkan dengan PCR. Kalau ternyata PCR juga positif, nanti akan dilihat apakah bergejala atau tidak. Kalau dia bergejala tentu akan dimasukkan ke rumah sakit rujukan. Kalau dia tidak bergejala maka bisa laksanakan isolasi mandiri di tempat-tempat yang telah ditunjuk. Jadi memang mungkin tidak bisa lah 100% lah kita mencegah, tapi paling tidak upaya-upaya ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 pasca libur Lebaran ini. Baik, butuh kerjasama kolektif tentunya untuk mencegah klaster arus balik Lebaran ini. Terima kasih Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya, dan Pak Triunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia sudah berbincang bersama kami di Aini Sore.